lagi di acara live Instagram Asa Kebaikan. Kali ini edisi spesial bersama Zaya Sustainability Prize yang akan kembali melakukan pemutarannya yang untuk tahun 2023. Kali ini saya akan bersama kembali Mas Kamal Fitrianto. Selamat sore Mas Kamal. Kita akan membahas beberapa hal sore hari ini. Yang pertama adalah mengenai pendaftaran CSP putaran tahun 2023, kemudian membahas beberapa pertanyaan umum pada formulir CSP dan bagaimana rekomendasi jawaban oleh Mas Kamal Fitrianto, dan kemudian kita akan mengundang tamu istimewa kita hari ini, yaitu Dr. Andri yang akan membahas yang akan menjadi peserta untuk kategori health atau kesehatan. Sebelum kita mulai, saya ingin menyapa lebih dahulu Mas Kamal. Apa kabar Mas Kamal? Sehat ya Mas? Sehat. Sebelum kita mulai, selamat Lebaran ya Mas. Kita masih di bulan Syawal. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan, keringanan dan kelancaran atas semua usaha yang sudah kita rencanakan bersama. Baiklah, yang pertama adalah Mas Kamal Fitrianto. Kita akan membahas mengenai bagaimana sih Mas kiat mudah mendaftarkan program di link CSP untuk tahun ini Mas. Ya, terima kasih. Jadi untuk pendaftaran itu memang terkadang dari para partisipan itu agak bingung. Jadi sebetulnya mudah sekali, kita cukup masuk ke linknya Zaya Sustainability Prize. Lalu di pojok kanan atas itu ada tulisan apply now. Kita cukup klik, kita masukkan email dan beberapa data. Nanti mereka akan memberikan konfirmasi ke email kita. Nah dari situ kita cukup menunggu, kita bisa tutup lagi itu link saya. Kita buka email kita, nanti setelah kita klik link yang ada di email, mereka sudah terdaftar. Nah terkadang ada masalah dari mereka yang mereka ragu karena harus langsung menjawab. Nah itu sebetulnya enggak, yang penting cukup terdaftar dahulu. Nanti kita akan bantu untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di Zaya. Jadi yang penting adalah mendaftar lebih dahulu, mendaftarkan melalui email yang sudah dimiliki ya Mas, email yang aktif, sehingga nanti kalau pengisian pertanyaan-pertanyaan atau formulir atau borang-borangnya nanti bisa dibantu Mas Kamal ya Mas ya. Jadi tidak harus pada saat mendaftar sudah siapkan segala sesuatunya, karena barangkali ada beberapa hal yang memang belum dipahami. Nah sore ini sahabat Asa Kebaikan semuanya, kita justru akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang muncul, yang mungkin kira-kira akan muncul dalam formulir CSP tahun 2023, dan Mas Kamal akan memberikan rekomendasi apa sih jawaban yang paling tepat sehingga submitted nanti teman-teman, pendaftaran teman-teman nanti akan diterima oleh panitia CSP secara administratif. Jadi nanti Mas Kamal akan memberikan bocorannya ya Mas. Kira-kira pertanyaannya apa saja gitu ya, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah pernah disampaikan di tahun-tahun sebelumnya. Gitu ya Mas. Ya. Baik, Mas, sebelum kita menuju ke pertanyaan apa atau bocorannya apa, bagaimana sih sebenarnya menentukan program yang menarik menurut juri CSP Mas, dari program-program yang dimiliki para calon pendaftar ini? Pertama, kalau dari mungkin ada beberapa yang sudah mendaftar, mereka mempunyai beberapa program yang sudah dijalankan, dan ada juga yang mungkin mereka ingin kembangkan tapi terkendala dengan dana. Tapi dari pihak ZSP tidak melihat itu, mereka melihat program yang kecil tapi berjalan, dan mereka dan dari organisasi itu mempunyai pandangan visi ke depan bahwa dalam beberapa waktu itu mereka bisa meluas. Jadi misalkan cukup dalam satu desa hanya dengan lingkungan sekitar itu sudah cukup untuk didaftarkan ke Zaya. Jadi tidak perlu programnya itu nasional atau skalanya besar gitu ya Mas. Yang penting memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi lingkungan. Bahkan lingkungan terkecil pun sebenarnya Mas sudah bisa ya. Bisa banget. Program ini ya.
Baik, Mas, pertanyaan biasanya nih kita ke inti dari pertemuan kita sore hari ini. Pertanyaan apa saja yang biasanya diajukan di form CSP ini dan apa jawaban yang kira-kira harus disiapkan? Oke, jadi di dalam ZSP itu semua total pertanyaan ada sekitar 44 pertanyaan dan nanti akan ada terakhir diharapkan untuk upload video tentang kegiatan mereka. Lalu untuk beberapa pertanyaan yang terkadang salah menjawab, bukannya salah tapi cara menjawabnya adalah tentang tolong ceritakan tentang organisasi Anda dan mengapa itu sangat penting. Itu terkadang yang para partisipan, kalau saya baca based on database-nya saya, mereka terlalu mendetail, bahkan tidak ke poinnya gitu. Jadi seharusnya singkat padat, jelas seperti itu aja. Ya, jadi tidak perlu bertele-tele ya Mas ya. Iya. Yang penting to the point, program-program apa yang sedang dilakukan dan kemudian juga efeknya yang sudah dirasakan oleh masyarakat sekitar, itu yang mungkin yang paling. Jadi pertama memang hanya sekedar secara sekilas, kemudian selanjutnya memang yang agak spesifik seperti yang Anda lakukan itu apakah memang benar-benar bermanfaat. Nah, itu yang kadang mereka suka agak bingung. Jadi cukup berikan contohnya saja. Terus tentang revenue itu kalau organisasi berarti dana hibah. Berarti dana hibah yang mereka dapat. Nah, itu bisa disebutkan dana hibah mereka 3 tahun belakang. Karena kemungkinan kalau kita mendapatkan dana hibah itu artinya secara objektif dinilai sudah cukup bermanfaat ya Mas, ya begitu ya. Jadi bisa jadi semacam patokan juga ya dari juri ya. Baik. Sahabat Asa Kebaikan, hari ini kita juga akan berbincang dengan Dr. Andri. Beliau adalah seorang wellness tourism praktisi. Saya akan mengundang beliau untuk bergabung bersama kita hari ini. Dr. Andri Edwin Dahlan. Saya perkenalkan, izin ya Mas, saya perkenalkan Dr. Andri dulu ke sahabat semuanya. Dr. Andri Edwin Dahlan, beliau seorang dokter lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan sempat juga mengambil diploma komputer di PIKSI ITB. Saat ini beliau adalah Head Project of Halal Wellness Center Radana Bali, kemudian juga Direktur PT Catur Medika. Beliau juga Head of Project Indonesia Medical and Health Tourism Developed by PT Medical Excellence Indonesia, tim pengembangan Geopark Balitong, Geosite Desa Bukit Paramun, kemudian pendamping pengembangan desa wisata Palintang dan Desa Gambung, Jawa Barat. Beliau juga adalah seorang tim pengembangan health tourism desa wisata Bali Barat. Kita akan berbincang dengan Dr. Andri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Pak Kemal, salam kenal ya. Perkenalkan dok, saya Krisnawati dan di samping saya ini Mas Kamal Fitrianto, beliau dari CSP Indonesia yang hari ini beberapa bulan kemarin menjadi narasumber kita mengenai Z Sustainability Prize yang tahun ini akan kembali mengundang para peserta untuk bergabung atau ikut serta dalam perolehan dana nanti di CSP yang akan diperkenalkan nanti ke seluruh dunia sebenarnya, bukan hanya di Indonesia. Ya, dokter, tadi sudah saya sampaikan bahwa dokter adalah seorang praktisi wellness tourism ya dok. Nah, dokter, sebenarnya apakah
sudah lama nih mengenal CSP nih dok. Dari mana tahu informasi mengenai CSP ini dok? Iya, terima kasih sebelumnya kesempatan sore ini, berbahagia sekali bisa kenal dengan Pak Kemal yang sebelumnya sudah sering digaungkan oleh teman-teman Asa Kebaikan, sama Ibu Tresna juga ya. Kurang lebih CSP saya kenal sejak setahun yang lalu, ya dari teman-teman Asa Kebaikan juga. Waktu itu saya sebelum dijadikan kandidat, mungkin saya sempat mempelajari juga beberapa link tentang ZSP, tentang sustainability programnya, tentang supportnya kepada community, kepada NGO ya, atau kepada SME. Nah itu yang mungkin dalam momen ini akan banyak saya tanyakan supaya lebih kenal, lebih dekat gitu Pak Kemal. Bu Tresna, terima kasih. Ya. Ya, oke. Baik dokter. Kira-kira program apa nanti yang akan didaftarkan untuk ikut serta dalam CSP di putaran tahun 2023 ini dok? Oh iya. Ya sebelumnya karena pekerjaan saya memang di bidang medical tourism sebelumnya. Medical tourism itu bagian terbesar dari health tourism konsep ya. Health tourism itu sendiri basicnya adalah pelestarian lingkungan, konservasi, dan preservasi yang memiliki efek pencegahan terhadap sakit atau efek terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan juga memiliki efek terhadap fungsi rehabilitasi setelah seseorang menderita illness atau sakit. Dan di dalam konsep medikalnya itu lebih kepada arah kuratif. Itu sejak saya bekerja di salah satu institusi sebenarnya di luar ya, itu sejak 2016. Sejak 2006. Namun sejak 2016 saya memutuskan untuk mulai membuat sendiri semacam small medium enterprise lah untuk mengembangkan konsep yang lain daripada medical tourism, yaitu wellness. Wellness itu adalah well-being dan physical fitness, di mana tujuannya adalah supaya orang itu tidak jadi sakit atau kualitas hidupnya, kualitas kesehatannya meningkat sehingga bisa mengupayakan sendiri proses peningkatan imunitasnya supaya dia justru tidak ke rumah sakit. Mungkin kalau di dalam konsep kesehatan sekarang adalah hospital without the wall. Jadi orang tidak perlu ke rumah sakit tapi bisa memanfaatkan di alam dengan aktivitas well-being dan physical fitness-nya, baik itu aktivitas olahraga, exercise, ataupun nutrisinya, ataupun mindset-nya, mental health-nya, sampai ke spiritual health-nya. Nah, dari 2016 itu ya tim kecil kami sebenarnya berkeliling untuk memapping spot natural resources mana di Indonesia yang bisa diarahkan menjadi suatu tempat peningkatan well-being and physical fitness masyarakat. Seperti itu kurang lebih Bu Tresna, Pak Kemal. Ya. Dr. Andri, sejauh ini seperti apa penerimaan masyarakat terhadap konsep yang tadi ditawarkan oleh Dr. Andri? Ya, sebenarnya ini yang akan menjadi pertanyaan saya juga ke Pak Kemal ya, karena wellness tourism saja dalam konsep health tourism itu skupnya luas sekali. Yang menjadi concern setiap kali kita ke desa, ke masyarakat, itu kurang lebih sama dengan awal saya menjadi dokter di daerah, yaitu tentang perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat. Baik itu perilaku terhadap pribadi, terhadap lingkungannya, masalah sampah, masalah gaya hidup, itu menjadi concern utama daripada pengembangan wellness tourism sebelum kita bicara kepada aktivitas wellness-nya. Nah, jadi sebenarnya masyarakat mungkin sudah paham tentang ini, tapi pendekatannya yang saya rasakan mungkin dulu waktu awal kita menjadi sarjana ditempatkan di masyarakat, mungkin bahasanya itu masih bahasa kampus, nggak bisa diterima oleh masyarakat gitu. Bagaimana plastik itu bisa merupakan pencemaran lingkungan, bagaimana
air kalau terkontaminasi bisa menjadi penyakit. Nah, makin ke sini kita pendekatannya lebih kepada pemberdayaan atau kepada ekonomi. Ternyata itu lebih efektif. Misalnya kita mengajarkan masyarakat bagaimana mengelola sampah, mengelola limbah. Kemudian dia menjadi berdaya guna, bisa dijadikan semacam bracket, bisa dijadikan semacam gimmick. Nah, kemudian berkembanglah di desa-desa wisata itu waste management yang bisa diberdayakan menjadi souvenir daripada oleh-oleh tamu wisatawan. Nah, itu berefek ke ekonomi dengan pendekatan impact ekonomi dan notabene lingkungan mereka jadi bersih, itu ternyata membuat kunjungan wisatawan jadi makin banyak ke sana dan ada domino efeknya setelah itu, yaitu seperti mereka membuat homestay-nya pun kita edukasi tentang hidup bersih dan sehatnya, pola hidup bersih dan sehat. Kemudian di pekarangan homestay mereka kita edukasi tentang herbal and spices khas Indonesia yang memiliki makna kesehatan, sehingga ada di dalam rangkaian atraksi wisata di sana itu bagian dari edukasi herbal, kemudian mencoba penganan alami, mencoba penganan yang memiliki konten medis untuk kesehatan, untuk pencegahan, bahkan untuk peningkatan imunitas seperti itu. Nah, kemudian baru terakhir setelah kesadaran itu ada, kami mulai memberikan beberapa atraksi wisata dalam konsep wellness activity, seperti misalnya forest healing di hutan, kemudian forest therapy, kemudian dengan pemanfaatan sumber air yang baik, air itu menjadi untuk grounding, earthing. Nah, itu di dalam konten medis bisa untuk mengurangi reaksi peradangan di tubuh. Nah, masyarakat sendiri sebelum dia menjadi guide, menjadi medical advisor-nya dalam tanda kutip, mereka harus memiliki lifestyle modification yang benar dulu. Jadi mereka bagaimana bisa mengajarkan pengunjung atau orang lain jika mereka sendiri tidak berubah pola hidupnya. Nah, dengan pendekatan seperti itu rupanya pelan-pelan terjadi lifestyle modification itu gitu. Perubahan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, masih banyak sebetulnya pekerjaannya. Beberapa teman bilang ini pekerjaan hardcore, tapi ya kami menikmati saja sambil jalan prosesnya. Begitu dikenalkan ada ZSP, ya sudah terbayang di dalam benak kami kira-kira akan banyak support yang bisa direalisasikan, program-program di desa-desa wisata terutama untuk menjadi desa wisata kesehatan, dengan jika misalnya bisa berkolaborasi gitu. Kurang lebih begitu, Bu Tresna, Pak Kemal. Ya. Sejauh ini, Dok, untuk mengikuti atau menjadi peserta CSP, apa saja yang sudah dipersiapkan, Dok? Oh iya, sebenarnya karena kita juga lagi sedang ada beberapa proyek dalam artian kadang-kadang kita suka volunteering ya. Teman-teman ini kadang-kadang militan juga. Jadi volunteering ada sedikit rezeki, kita mapping tempat, kemudian kami sebenarnya sedang tergelitik dengan suatu wellness trail ya, jadi rangkaian wellness spot destination yang bisa saling bersinergi. Itu letaknya di daerah kawasan utara Bali, utara dan barat. Ya, ini mengingat ada beberapa teman di Universitas Undiksa di daerah sana yang dulu pernah mengajak kami untuk riset tentang bagaimana pola quality tourism yang baik di Bali Utara, di mana kita kenal selama ini kan Bali itu yang majunya daerah selatan dan daerah tengah. Nah, teman-teman di utara ini kita riset ternyata cocok untuk suatu quality tourism. Nah, salah satu quality tourism yang kebetulan saya ada di bidang itu adalah health tourism atau wellness tourism tadi. Sehingga kemarin dari sebelum pandemi sih kami sudah mulai melakukan pelatihan ya atas Wadana sendiri, bukan merubah mindset tapi memberikan
new paradigm lah kepada mereka dengan konsep design thinking, berpikir bahwa jika lingkungan ini memiliki lingkungan yang bersih, sehat, kemudian masyarakat itu juga memiliki pola hidup bersih dan sehat, maka sebetulnya tamu atau wisatawan itu akan datang sendiri ke tempat mereka. Jadi tidak usah khawatir dengan kue pariwisata yang mungkin ke utara semakin sedikit, tapi buatlah suatu keunggulan dengan konsep wellness tourism tadi. Kemudian konsep konservasinya, bahwa di sana ternyata masih ada beberapa flora dan fauna yang semestinya dilindungi, tapi karena ada semacam illegal logging, ada semacam perburuan satwa, sehingga itu menjadi berkurang. Nah, kita mengedukasi mereka bahwa satwa, kemudian flora, itu bisa menjadi suatu sanctuary. Sanctuary itu memiliki makna untuk forest therapy, forest healing. Nah, sehingga pelan-pelan mereka dari yang pemburu itu sudah mulai berubah menjadi guide untuk wisata hutan misalnya. Nah, kemudian paradigm yang baru adalah bahwa kita dalam konsep design thinking itu harus berempati dulu kepada siapa? Kepada teman-teman sekitar. Jadi kepada masyarakat desa sendiri. Ya, community development paling sulit kalau misalnya tidak ada empati. Jadi kita melatih internal mereka supaya mau berkolaborasi menjadikan desa mereka pertama menjadi desa wisata dulu, kemudian menjadi desa wisata kesehatan. Nah, proyek yang sedang kami ini kan adalah di salah satu desa di Kabupaten Buleleng, yaitu di Desa Wisata Sudaji. Nah, saat ini syukur alhamdulillahnya Desa Wisata Sudaji ini masuk di antara 300-an kandidat anugerah Desa Wisata Indonesia, sudah masuk 50 besar. Nah, kemarin kita melakukan lagi injus ke mereka tentang atraksi wellness tourism dengan melatih masyarakat desa untuk menjadi guide wisata kesehatan ini. Dan kita melakukan uji coba juga kepada turis saat turis mancanegara, terutama saat waktu Bali dibuka kemarin. Dan mereka sedang berproses menuju 10 besar sekarang. Ya, mudah-mudahan kita bilang sebenarnya bukan pekerjaan kami, tapi sebenarnya pekerjaan mereka, karena kami hanya menyadarkan mindset mereka akan potensi yang ada di desa dan mencoba mendesain paradigm mereka bahwa pola pikirnya harus mulai dari empati, kemudian define problem, kemudian timbul atraksi baru atau prototipe baru, kemudian uji, kemudian langsung dilakukan aktivitasnya. Nah, seperti itu mereka sekarang sudah mulai bisa melakukan sendiri sebenarnya. Ya, itu sih contohnya, salah satunya yang akan kami ajukan daftarkan ke dalam ZSP program ini, Bu Tresna, Pak Kemal. Ya, terus kira-kira yang mau ditanyakan apa ya, Dok? Nah, ini ya ini selama ini saya bergeraknya dari 2016 itu bisa disebut solois ya, karena belum ketemu teman-teman yang sepemahaman. Namun dalam 2-3 tahun terakhir ini ternyata banyak teman-teman yang sebenarnya sudah bergerak sendiri ya, dalam konsep community based tourism, kemudian dalam konsep tourism planning, kemudian saya yang dalam konsep geowisata, dan yang saya dalam konsep kesehatannya. Kira kami bergabung. Nah, jadi belum begitu banyak portfolio kami yang dilakukan bersama sebetulnya. Kalau tadi ada pertanyaan saya lihat di formulirnya tentang revenue 3 tahun ke belakang, mungkin kelihatannya kami belum bisa mengisi kolom itu gitu. Nah, itu yang paling sederhana, bagaimana itu ya Pak Khalid? Bagaimana? Jadi kurang lebih gini Dok, untuk menuju kawasan tadi itu banyak tahapan-tahapannya. Nah, untuk dari desain sebaiknya itu Bapak pilih salah satu. Jadi atau Bapak bisa daftarkan semuanya. Misalkan Bapak bisa masuk water, bisa masuk ke energi dan
Jadi dengan satu organisasi tapi beda kategori, Bapak bisa langsung mendaftar gitu. Misalkan untuk yang water tadinya banyak sampah, tapi dengan recycle kondisi air lebih baik. Nah, itu hanya bisa cukup membahas itu saja. Untuk energi dari pengolahan sampah bisa menjadi briquette, itu juga bisa masuk. Untuk health itu bisa. Yang penting di saat menjelaskan di pertanyaannya itu lebih jelas. Jadi sebelum jadi organisasi dokter masuk dengan melihat kondisi di lingkungan desa itu kurang lebih tingkat kesejahteraan hanya sebatas berapa ratus ribu rupiah gitu ya untuk tapi setelah dokter memberikan penjelasan, berubah cara mindset, sekarang ini telah mencapai peningkatan. Itu yang perlu dijelaskan. Lalu jadi jangan pada saat mendaftarkan Zayat itu saat mau ngisi dokter bisa cukup konsentrasi di satu aja, bisa kategori misalnya mau yang di health, oke, hanya untuk di satu sisi aja. Di health itu misalkan kesehatan dari penduduk untuk ini, dan setahu saya Buleleng itu kan kalau misalnya dari Denpasar cukup jauh ya. Nah, kesulitan satunya mungkin jarak transportasi, tapi sejak kita masuk, kita bekerja sama dengan beberapa travel untuk masuk, itu juga bisa, tapi hanya sebagai penjelasan sementara. Lalu untuk itu untuk health ya, jadi saat dokter masuk, tim dokter masuk, kondisi begini, setelah dokter masuk sudah lebih baik. Itu yang harus dijelaskan. Kalau untuk energi juga, itu seperti itu. Jadi tadinya mereka saat ini bisa menghemat gas dengan telah menggunakan briquette atau dari pengolahan sampah itu. Namanya seperti itu loh. Iya, iya. Iya. Berdasarkan apa yang disampaikan Dr. Andri tadi, Mas Kamal jadi mengambil kesimpulan bahwa programnya ini, program Dr. Andri ini justru tidak hanya bisa di satu kategori, tapi justru di 3 kategori. Iya, bisa 3 kategori. Ya, jadi begitu Dok. Jadi mungkin ada 3 kesempatan yang justru untuk menang. Jadi tidak hanya di kategori. Nah, jadi dokter bisa mendaftarkan untuk kategori health itu misalnya dengan kondisi kesehatan masyarakat di bawah binaan Dr. Andri, misalnya sebelum mengikuti program ini seperti apa kondisi kesehatannya, misalnya mereka tidak punya kesadaran mengenai PHBS sehingga ada penyakit apa saja ada di situ, misalnya begitu. Kemudian setelah ada program bagaimana kondisi kesehatan di situ, begitu ya? Yeah. Itu kemudian kalau dari sisi energi tadi mungkin briquette apa yang sebelumnya bagaimana, lalu sudah ada program dokter seperti apa, dan kemudian juga tadi water juga sebelum program dokter nanti seperti apa kondisi masyarakat di sana, dan setelah ada program dari Dr. Andri seperti apa kondisinya, dengan mungkin dilihat dari secara ekonomi. Hanya artinya juga memang ada pertanyaan. Ya. Kegiatan ini apakah menunjang ekonomi dari masyarakat kita, dan cukup fokus di satu desa saja, jangan terlalu luas, karena nanti pada saat pandemi kita itu jadi kayak blur. Jadi ini fokusnya kemana nih sebetulnya, dan dokter juga harus mempersiapkan untuk 5 tahun ke depan apa nih yang sudah dibayar ini. Ya, terima kasih, cukup jelas. Memang awalnya saya agak confuse-nya di sini karena health tourism itu sendiri sebenarnya lintas sektor, kemudian melibatkan banyak disiplin ilmu gitu. Karena begitu kita datang ke desa itu kita nggak bisa hanya memikirkan kesehatan tapi apa yang menunjang kepada kesehatan, misalnya seperti tadi perilaku, kemudian lingkungannya, kemudian ya termasuk tadi di Desa Sudaji ini sebetulnya adalah desa subak tertua di Bali. Nah, aliran airnya itu sudah sangat bagus sekali untuk
menghidupi pertanian dan untuk menghidupi perkebunan mereka. Namun saat sebelum pandemi ya kita menemukan udah mulai banyak pencemaran sampah, plastik dan segala macamnya di aliran itu. Nah, jadi kita kan takut juga masalah penyebaran penyakit yang melalui air ya, waterborne disease seperti itu. Nah, jadi kita juga melakukan edukasi di bidang hal itu, dan tentunya kita bawa sambil dalam pendekatan ekonomi dan dalam pendekatan spiritual mereka gitu. Orang-orang di desa itu kebetulan memang spiritualnya itu hampir setiap minggu tuh ada semacam ritual untuk penghormatan kepada tumbuhan, kepada air, kepada seperti mungkin Pak Kemal tahu ya bagaimana spiritualismenya di Bali. Dan spiritualism spiritualism itu yang sehat itu masuk ke dalam konsep health tourism juga, wellness. Nah, jadi ada satu yang mungkin intangible yang nggak bisa diukur, yaitu tentang mental illness atau spiritual health itu tadi. Nah, ini saya nggak punya alat ukurnya gitu ya. Cuman kemarin tuh kita coba memodulasi lah ya beberapa parameter, misalnya untuk menurunkan stress release pada orang-orang perkotaan yang kita ajak wellness activity di desa itu, di forest, di hutannya. Ternyata ada signifikansinya juga berupa misalnya heart rate dia jadi tenang, detak jantungnya, kemudian blood pressure-nya turun, gula darahnya turun. Nah, itu kemarin kita uji coba juga. Nah, jadi beberapa activity wellness ini ada yang bisa terukur gitu. Apakah hal itu juga perlu disampaikan, Pak Kemal? Apakah terlalu meluas nanti? Sebetulnya sih terlalu meluas itu, Dok. Jadi lebih baik konsumsi di desanya itu. Jadi bagaimana kondisi penduduk saat itu sebelum dokter masuk ya, sebelum program dokter masuk. Kondisinya misalkan di sana yang paling ganggu kalau misalnya terlalu banyak yang sakit apa gitu ya. Tapi setelah dokter datang memberikan merubah cara mindset mereka, jadi penyakit itu jadi berkurang, dan yang sakit itu akhirnya mereka bisa melakukan kegiatan aktivitas ekonomi yang berarti pendapatan meningkat, itu seperti gitu. Dan itu semua kalimat yang mungkin ada sekitar 200 kata, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang gitu, Pak. Nah, untuk lebih jelasnya nantinya di akhirnya ada video itu yang harus bisa menjelaskan seluruh, tapi hanya kategori. Jadi jangan untuk menuju kesehatan yang lebih baik, mengundang salah tuh nggak bisa gitu. Tapi khusus di satu desa, bahkan kalau dalam satu desa satu rumah aja, perubahan yang terjadi dalam mereka itu jadi lebih baik seperti itu. Oh ya, baik. Karena durasi sedikit untuk video hanya 2 menit, dan cara menyampaikannya dalam bahasa Inggris yang lebih jelas, dan rata-rata dari yang sebelumnya para partisipan bukan di Indonesia aja ya, dari beberapa ya, video ditampilkan alatnya itu nggak perlu, cukup perlihatkan program yang sedang dikerjakan, perbanyak apa yang dikerjakan dan hasilnya. Waktu 2 menit tersingkat. Tidak perlu pidato tentang desa, tidak perlu melihat keindahan alam di situ. Gitu. Para juri bisa datang ke sana langsung. Jadi yang mereka ingat seperti itu aja. Baik, to the point, ya. Jadi semua informasi bisa disampaikan dalam 2 menit itu yang mungkin agak tricky, yang harus disiasati ya Dok, nanti supaya dalam 2 menit itu semua program, semua hasil, semua yang dilakukan itu sudah bisa terwakili untuk disampaikan ke para juri. Itu mungkin yang harus disiasati, betul ya Mas? Iya. Oh ya, satu lagi Dok, yang revenue itu nggak masalah, itu bisa baru jalan 1 tahun atau 2 tahun ya, karena belum masuk revenue itu tuh ada pertanyaan. Nah, itu bisa dijelaskan bahwa organisasi ini mau bekerja
dan mendapatkan dana hibah di tahun sekian. Nah itu yang bisa dimasukkan ke situ seperti itu. Jadi nggak terlalu harus diisi semua gitu. Oh iya, baik-baik. Ya, terima kasih Pak Kemal, Bu Ya. Tresna. Ini yang tantangannya adalah mengerucutkan menjadi 2 menit yang mungkin nanti saya konsultasi terus. Ya, nanti Bu mau langsung ya, Mas Dr. Andri boleh nanti silakan menghubungi Mas Kamal langsung, misalnya ada sesuatu yang ingin dikonsultasikan supaya dalam 2 menit itu betul-betul efektif menyampaikan semua informasi yang memang ingin disampaikan dan detail gitu, tidak terlalu luas, tapi langsung ke pokok bahasannya. Karena memang tuh sebetulnya program-program dari di Indonesia tuh semuanya bagus dong. Saya sudah lihat ya database dari Indonesia. Ya. Sedangkan dari Indonesia itu sudah cuma hanya cara penyampaiannya yang kurang, yang jadinya nggak masuk. Makanya hanya berhenti waktu itu pemenang di 2015-2016. Untuk selanjutnya setelah saya baca itu memang hanya kurang di penyampaiannya, jadi itu yang sangat sayang banget. Baik. Iya, mungkin kemasannya. Iya. Kurang sampai. Iya. Iya dan sebelum kita melanjutkan obrolan kita, Dr. Andri, Mas Kamal, saya ingin membacakan beberapa pertanyaan dulu ya, Dokter. Mas Kamal, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Ini dari Mrs. Wibowo 2012. Dr. Andri, tantangan paling berat yang selama ini dihadapi apa ya? Silakan Dok. Apa tantangan paling berat yang dihadapi Dr. Andri selama menjalankan programnya selama ini? Iya, tantangan paling berat sebetulnya adalah itu tadi merubah mindsetnya gitu ya, merubah mindset sehingga kita awalnya itu banyak fokus ke arah edukasi di mindset ini, yaitu dengan salah satunya pendekatan design thinking tadi. Nah, kemudian kedua mungkin yaitu tadi potensi konflik yang ada di masyarakat sendiri, di community development-nya gitu. Nah, ternyata dengan pendekatan design thinking ini beberapa kali teruji bahwa konflik internal itu bisa diselesaikan melalui rangkaian training pelatihan yang kita lakukan, karena mereka jadi harus membentuk fokus group discussion, kemudian sama-sama turun ke lapangan, kemudian langsung melakukan prototipe dan uji. Nah, kebersamaan itu ternyata mencairkan suasana beku selama ini. Nah, itu karena pendekatan kita banyak langsung sedikit teori dan banyak langsung praktek di lapangan. Itu sih yang paling berat, tapi ya nggak tahu ya, ini teman-teman semua saling support ya. Bahkan ada yang bilang mungkin DNA-nya saya itu adalah DNA konflik gitu. Kalau dikasih konflik justru lebih seneng katanya. Ya itu, jadi kita lakukan aja prosesnya dengan proses senang lah gitu. Terima kasih pertanyaannya, Bu. Iya, jadi memang ini ya Dok, tak kenal maka tak sayang ada di situ juga ya. Karena begitu kemudian saling mengetahui bagaimana sebenarnya latar belakang masing-masing, tujuannya dan sebagainya, lalu konflik itu justru bisa diredam, bisa diatasi ya. Iya. Betul, karena design thinking itu membuka paradigm bahwa kita nggak boleh berasumsi, kita harus bicara langsung dan berempati sama orang lain. Nah, itu yang membuat ternyata selama ini mereka sering salah paham aja gitu. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Tamtu Listio. Kriteria forest healing bagaimana yang bisa digunakan untuk forest healing, Pak Dokter? Forest healing. Iya, baik. Terima kasih pertanyaannya, jadi membuka ini. Kemarin di Desa Sudaji kita sudah mengembangkan juga ke arah satu activities wellness ini, karena ada spot yang kita nilai dulu, menilainya dengan parameter berapa kerapatan vegetasi di hutan itu. Kalau terlalu rapat, beberapa orang justru fobia, malah jadi stres. Kemudian apakah elevasinya terlalu tinggi di dalam treknya itu? Kalau lebih dari 20
derajat itu rata-rata orang menjadi lelah justru. Kemudian ketiga, wind velocity-nya, kecepatan anginnya. Kalau terlalu cepat, kita pakainya sih patokannya 0 sampai 0,1. Kalau terlalu cepat, malah kita jadinya nggak konsentrasi sama forest terapinya, kita malah sibuk dengan kedinginan atau ngagibrik kalau kata orang Sunda mah gitu ya. Jadi banyak parameternya. Terus keempat, tentang pohon-pohonnya sendiri, tapi ini dalam rangka advance. Pohon-pohon itu ada yang memiliki kadar phytoncide. Phytoncide itu seperti morfin, tapi alami yang ada di pohon. Kalau di manusia namanya endorfin. Kalau di pohon namanya phytoncide. Nah, ada beberapa pohon yang memiliki phytoncide tinggi. Saat kita melakukan aktivitas, exercise atau breathing, di situ badan kita terasa segar sekali. Nah, dan ada beberapa penelitian yang mensupport bahwa kita melakukan aktivitas dengan forest healing saja itu sudah menurunkan tekanan darah sekian degree, kemudian menurunkan blood pressure, gula darah. Nah, itu yang sebenarnya kemarin kita guide kepada tourism guide di sana untuk memiliki konten medis ini. Kita lakukan itu sampai beberapa tahap lah. Ada tahap mulai dari meyakini bahwa plants medicine, bahwa tumbuh-tumbuhan ini memberi efek kepada tubuh, kemudian kita melakukan grounding, earthing, kita melakukan semacam meditasi dan afirmasi positif untuk yang mental health disorder. Kemudian ada kegiatan lagi di dalam satu area yang kita temukan agak cekung, itu untuk stress release. Misalnya orang teriak di sana. Nah, begitu teriak itu ternyata membuang emosi negatif mereka. Mereka jadi lebih ceria, psikisnya. Tapi itu memang harus dilakukan dalam program yang nggak cukup sekali. Oleh karenanya, wellness tourism ini masuk ke dalam quality tourism, di mana length of stay orang itu bisa lama di desa. Kalau length of stay lama, dia nginep di mana, dia makan di mana, nah itu jadi memberdayakan masyarakat desa, income-nya masuk. Ke sana sebetulnya konsepnya. Terima kasih pertanyaannya. Ya, baik, semoga terjawab ya, Kang Tulistyo. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Kangen Jajan ID. Oh, ini bukan pertanyaan sih, tapi support aja, keren program wellness tourismnya Dok Andri. Good luck, semoga sukses mengikuti CSP 2023. Terima kasih Kang Jajan. Terima kasih. Ya, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Nana Siko. Masyarakat Bali lebih siap dibanding daerah lain. Untuk daerah lain desa, di daerah mana yang bisa digarap seperti itu, Dok? Ada rencana menggarap hal yang sama di desa lain? Ya. Sebetulnya sih sudah pernah diterapkan di daerah Belitung. Waktu itu namanya Desa Bukit Pramun. Nah, itu tantangan terberatnya adalah mereka dari masyarakat penambang, kita mau ubah mindsetnya menjadi desa yang memiliki mindset wellness tourist gitu. Nah, wellness tourist itu kan terkait konservasi, penanaman, kemudian pemeliharaan. Bagi orang-orang yang punya mindset sebagai penambang tuh biasanya mereka ambil bahan tambang, sebentar dapat duit kan. Tapi kalau dengan latar belakang tourism yang berbasis konservasi, dia harus nunggu waktu lama. Nah, itu waktu itu yang paling panjang memang prosesnya. Jadi membentuk dulu komunitas yang sadar terhadap ini, kemudian baru kita masukkan beberapa activity yang pemberdayaan masyarakatnya lebih menyentuh kepada perekonomian. Nah, itu saya sangat terbantu dengan program Geopark Nasional Belitung waktu itu ya. Dan sebetulnya bisa, tapi akan special effort banget gitu loh kalau merubah paradigm itu yang paling lamanya di sana. Jadi memang butuh waktu untuk merubah mindset itu tadi ya, Dok ya? Ya, betul. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya kembali dari Kang Tulistyo nih. Wellness tourism apa saja kriteria lokasinya? Oh, wellness tourism apa saja dan kriteria lokasinya seperti apa? Oh, baik, terima kasih. Ya, sebetulnya ada di global wellness trend tuh bahwa tren wellness tourism dunia itu mencakup
kepada banyak hal. Tapi selama di Indonesia, kebetulan saya memang sering keliling jalan-jalan dan memapping ini, saya membaginya terhadap 3 landscape saja, Pak. Jadi landscape pertama itu adalah gunung api. Gunung api itu biasanya memiliki geotermal air. Nah, air geotermal ini kalau kita teliti memiliki banyak kandungan mineral untuk kesehatan. Kemudian landscape kedua yaitu daerah pantai. Daerah pantai ini belum banyak riset penelitiannya. Yang sudah ada itu contohnya di daerah Perancis, itu dia memanfaatkan biota laut untuk nutrisi, makanan nutrisi, termasuk juga untuk mineral-mineralnya jadi wellness industry. Kalau dalam aktivitinya di pantai itu bisa seperti sunbathing atau sand therapy. Kemudian ada juga yang disebutnya adalah untuk kelainan movement disorder, hidroterapi dengan air laut. Nah, itu bisa untuk orang-orang pasca stroke yang kemampuan berjalannya berkurang, itu bisa dilatih untuk rehabilitasinya. Kemudian landscape ketiga itu daerah hutan tadi. Hutan itu ya dengan plants medicine-nya. Jadi kita bisa kelola beberapa tanaman yang bisa untuk nutrition food atau herbal drink yang edible. Dan yang non-edible-nya bisa untuk lulur, massage, medical spa, seperti itu. Jadi 3 landscape itu Indonesia punya semua dan sangat potensial. Tapi makanya saya sering bicara, senang nih diajak ke masa kebaikan waktu itu, karena nggak mungkin sampai batas usia saya ini bisa selesai semua kerjaannya. Harus di transfer of knowledge ke generasi yang di bawah. Jadi di dalam tim SMA kita ini juga yang paling tua itu adalah saya, umur 50. Ada yang umur 20, supaya kita bergulir meracuni bahwa ini pekerjaan besar yang harus sustainability-nya dijaga. Nah, seperti itu, Pak. Kesimpulan kita 3 landscape itu kalau di Indonesia yang harus dikelola. Ya, betul. Jadi memang regenerasi ini yang harus dipersiapkan ya, Dok, supaya ini bisa terus meracuni ke masyarakat lain. Meracuni sehat. Racun yang baik nih, racun positif. Ya, ini salah satu. Dokter Andri. Palingnya yang ingin saya sampaikan ya, dokter, kalau misalnya udah sudah mendaftar, itu bisa langsung, mungkin seperti yang tadi saya ucapkan di awal, tidak usah langsung menjawab, coba mendaftar saja. Setelah dikonfirmasi bisa log out, nanti saya bisa kirimkan, jadi bisa dokter lihat secara offline pertanyaan-pertanyaan, dan ada beberapa pertanyaan yang sudah saya berikan jawaban itu based on pemenang yang sebelumnya. Jadi kerangka-kerangkanya, jadi mungkin dari kerangka kalimatnya misalnya awalnya bagaimana. Jadi tapi tidak semua, dan mungkin urutannya berbeda seperti itu. Oh, iya. Jadi kategori yang mana? Nanti saya bisa kirim. Aduh, terima kasih, membantu sekali. Membantu kebingungan saya. Amin. Kalau misalnya Dokter Andri mau ikut 3 kategori, apakah kesibukannya luar biasa persiapannya nih, Mas? Atau ada saran lain nih? Terkadang kalau dari yang beberapa yang sudah tahun sebelumnya, karena mereka dalam satu organisasi, satu tim, jadi bisa dibagi tugas, gitu. Bagi tugas dong. Tolong nih dari 45 pertanyaan, 10 tolong dijawab ini, gitu. Jadi waktunya kan juga masih Juli ya, 6 Juli sudah begitu. Jadi mungkin ada waktu yang cukup jawab, gitu. Tinggal dibagi-bagi tugas saja sudah seperti itu biasa. Oh, iya. Terima kasih. Jadi masih panjang waktunya, Dok, segera mendaftar supaya persiapan untuk menjawab pertanyaan, mengisi borang-borangnya itu juga cukup waktu untuk nanti kemudian dikonsultasikan ke Mas Kamal nih, Dok, supaya kansnya untuk menang jadi besar. Ya, Dok, ini ternyata yang pertama kaitannya dengan regenerasi tadi, Dok. Ini dari Mrs. Wibowo lagi. Menarik, Dok, bagaimana cara menarik minat Gen Z
dan milenial untuk terjun ke wellness tourism. Bagaimana dokter meyakinkan mereka untuk bisa bersama-sama mengembangkan wellness tourism? Wah, terima kasih. Ini yang bertanya kelihatannya calon rekrutmen regenerasi kita ya. Ya, jadi memang sebetulnya wellness tourism itu sisi yang populer daripada health tourism konsep. Karena kalau sudah medical kan itu medis banget, itu harus hospital. Tapi kalau wellness tourism itu ibaratnya hospital without the wall lah. Ya, beberapa activity-nya itu justru sebenarnya mungkin sudah dilakukan oleh teman-teman milenial ya. Seperti misalnya kalau kita lagi di Bali, itu ada yang dia sengaja kemarin working from Bali, kan ada yang terkenal tuh ya. Nah, mereka sambil bisnis tapi sambil leisure, mereka sambil the art of silence seperti itu di pantai, kemudian mereka ada sesi untuk leisure spa, kemudian mereka tetap melakukan sport tourism, gimnastik dan segala macam, tapi bisa sambil bekerja. Nah, itu sebetulnya dari pendekatan itu aja Gen Z. Jadi health tourism itu spektrumnya luas banget. Mulai dari yang paling populer seperti yang saya sebutkan tadi, kemudian ada orang yang memang datang sebagai health tourist, dia bukan sebagai general tourism, jadi dia hanya cukup menetap di 1-2 tempat, tapi dia bisa melakukan aktivitas rutinnya, dan dia bisa melakukan aktivitas wellness lebih daripada yang biasa dia lakukan saat dia general tourism. Jadi kalau orang general tourism itu kan capek, tapi kalau orang wellness tourist itu, dia justru senang di 1-2 tempat aja, dia nggak fear of missing out gitu loh. Jadi dia senang di sana, bisa sambil bekerja, energinya terrefill. Misalnya mungkin di tengah, kalau saya ibaratkan mungkin di tengah Taman Nasional, di situ ada glamping atau ada, dibayangkan ya, di tengah Taman Nasional yang masih plants medicine-nya masih bagus, ada suara burung, suara air, sound healing terapi, dia bekerja di sana. Apalagi pekerja kreatif biasanya kinerjanya lebih meningkat. Nah, kemudian dia punya waktu untuk trekking di hutan sambil refill energi dia. Dia kembali lagi ke glampingnya atau mungkin di resort di tengah hutan, kemudian dia bekerja lagi. Nah, itu sebetulnya sudah bagian daripada wellness tourist. Nah, jadi Gen Z itu dimulai dari yang itu. Nanti kalau level yang di atasnya lagi yang seperti tadi forest therapy dengan measurement yang masif misalnya. Kegiatan dia sekian, nanti setelah kegiatan seminggu kemudian, oh ternyata bisa nih tanpa obat-obatan dia bisa turun blood pressure-nya dengan aktivitas reconnecting ke alam. Nah, itu kan harus ada pencatatan, itu harus ada medical advisor. Nah, kalau Gen Z mungkin dimulai dari yang paling populer seperti itu tadi. Mungkin jawaban mudah-mudahan terjawab ya. Ya, baik dok. Saya kok kepo juga nih, pengen tahu sejauh ini apakah ada support dari Pemda dengan apa yang sudah dilakukan Dr. Andri di Bali? Ya, sebenarnya saat saya belum berkomunitas dengan small medium enterprise sekarang, itu saya solois dan lama-lama rupanya diundang juga oleh beberapa Pemda. Ada beberapa Pemda dan Pemkat yang mengundang waktu itu. Tapi ya mohon maaf, jadi programnya nggak sustain. Jadi memang yang membuat kita gembira adalah per tahun kemarin sudah ada RPJMN-nya di Bappenas bahwa health tourism itu sudah ada hukumnya dan sudah ada willingness dari pemerintah. Tapi memang aktualitasnya belum kelihatan. Jadi ya kami sih dari grassroots tetap terus aja bergerak. Ya mudah-mudahan pelan-pelan nanti bertemu di tengah gitu loh. Dari bottom masyarakatnya udah siap, kebijakannya turun, kemudian semakin komplit sehingga komprehensif. Karena nggak bisa dikerjakan hanya 1-2 stakeholder, ini harus pentahelix konsepnya, harus semua turun. Teman-teman media paling penting banget media untuk terlibat. Ya, baik. Ya, dok, pertanyaan terakhir dok sebelum kita sudahi karena kita sudah hampir 1 jam ini ternyata ngobrol di sini. Apa kira-kira harapan Dr. Andri dengan rencananya untuk ikut dalam CSP 2023 ini dok? Ya, kalau untuk satu proyek ini sih seperti tadi kata Pak Kemal bilang bahwa selama dalam 5 tahun ke depan kita memang sudah harus ada
planning lanjutannya adalah satu desa ini menjadi role modelnya untuk desa-desa sekitar. Kemudian semoga bisa menularkan kabupaten sekabupaten, kemudian mereka bisa hidup dan berdaya secara ekonomi dari satu atraksi wellness spot tourism ini. Karena kita di desa itu sendiri nggak bisa semua kebutuhan wellness turis terpenuhi. Jadi ada yang mungkin mereka membutuhkan tanaman herbal saat mereka melakukan di healthy corner-nya, ternyata perkebunannya ada di desa sebelah. Jadi kita harus bikin semacam wellness trail-nya antar desa. Jadi kedepannya ya harapan saya adalah ini menjadi satu model dulu desa ini, kemudian nanti kita lihat kebutuhan yang akan mensupport desa ini di desa di mana, nanti desa itu nanti kita kembangkan lagi. Jadi bisa one village, one product. Nah kalau di Bali sih lebih terkenalnya one Banjar, one product gitu. Banjarnya kuat, desanya kuat, kabupaten kuat. Nah itu dia. Kesana sih harapannya Pak Kemal. Programnya bagus banget Pak. Saya kalau udah didaftarkan Pak. Iya. Jadi terima kasih. Dokter Andri ya Mas ya, perlu didukung nanti mudah-mudahan dengan konsultasi langsung dengan Mas Lama nanti ada hal-hal yang memang harus dibantu, ada hal-hal yang memang harus dipertajam sehingga mudah-mudahan Indonesia kembali memiliki pemenang tahun ini. Ya, Mas, terima kasih. Ada sesuatu yang ingin disampaikan ke pemirsa di rumah maupun ke khususnya Dokter Andri dan mereka yang ingin mendaftar sebagai peserta? Ya, jadi dari berdasarkan pengalaman saya melihat semua para partisipan dari Indonesia, semua program mereka bagus, tapi seperti saya tadi sudah bilang, cara penyampaiannya saja. Jadi saya harap yang sedang menjalankan program bisa langsung mendaftarkan, dan jika ada pertanyaan bisa langsung kontak saya. Saya sudah sebar email dan nomor WA saya. Semoga itu aja bisa membantu. Terima kasih. Ya. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Dokter Andri atas kebersamaannya sore hari ini. Kita sudahi pertemuan hari ini. Silakan lanjutkan aktivitasnya, Dok. Selamat sore. Terima kasih. Sore Pak Kemal. Ya, baik. Oke, baik, terima kasih sahabat Asa Kebaikan. Demikian tadi obrolan saya bersama Mas Kemal Fitrianto dari CSP Indonesia dan Dr. Andri Edwin Dahlan yang akan menjadi peserta untuk CSP 2023. Ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan, yaitu mereka yang sudah mendaftar ada hadiah untuk peserta 3 orang yang berhasil submitted programnya di CSP 2023 di bulan Juni 2022 ini. Jadi segera mendaftar ke CSP 2023, kemudian segera diselesaikan formulirnya, kemudian juga videonya, dan jangan lupa untuk segera disampaikan, diisi di email. Kemudian mudah-mudahan dengan mereka yang sudah submitted nanti akan disiapkan hadiah untuk 3 orang yang berhasil submitted. Sekali lagi untuk para audiens baik yang berada di UKM maupun NGO dan Global High School, untuk jangan ragu ataupun malu-malu bergabung di Zayed Sustainability Prize karena hadiahnya luar biasa. Berapa Mas hadiah yang disiapkan? 100. Oh, hadiah yang disiapkan. Hadiah yang disiapkan secara keseluruhan untuk dari CSP Pusat. Oh ya, per kategori 100.000 US dollar. 100.000 US dollar tanpa pajak. Jadi sayang sekali kalau kesempatan luar biasa ini dilewatkan. Jadi sekali lagi kembali audiens yang tergabung dalam UKM yang bergerak di NGO maupun Global High School untuk segera mendaftarkan kegiatannya, programnya yang sudah dilakukan selama ini. Jangan minder karena suatu proyek yang sepele atau biasa saja menurut kita ternyata bisa jadi sebuah proyek yang luar biasa di mata para juri. Jadi sekali lagi jangan ragu, jangan minder, jangan khawatir, jangan takut. Ikutlah Zayed Sustainability Prize tahun 2023 untuk memperebutkan hadiah yang
luar biasa kepada masyarakat semuanya yang bermanfaat di sela-sela di sekitar masyarakat. Tidak harus proyek-proyek yang besar yang raksasa, tapi proyek kecil pun yang sangat bermanfaat di lingkungan juga akan cukup menjadi alasan bagi juri untuk memberikan penilaian yang luar biasa. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah. Kita akan berjumpa kembali di bulan depan dengan program CSP berikutnya. Masih nanti bersama Mas Kemal Fikrianto lagi. Terima kasih. Selamat sore. Salam asa kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.